selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 35, La Mazzolata, bagian 2. Ketiganya turun ke bawah. Kusir menerima perintah tuannya dan mengarahkan kereta lewat Via del Babuino. Saat ketiga pria itu berjalan melewati Piazza di Spagna dan Via Fratina yang menghubungkan langsung antara Istana Viano dan Rospoli. Perhatian Franz tertuju pada jendela-jendela istana terakhir itu. Karena ia belum melupakan isyarat yang disepakati antara pria berjubah dan si petani Trastevere. "Jendela-jendela milikmu yang mana?" tanyanya kepada sang Count dengan sikap seacuh mungkin. "Tiga yang paling ujung," jawab sang Count dengan sikap acuh yang jelas bukan dibuat-buat. Karena ia tidak mungkin membayangkan maksud pertanyaan itu. Franz cepat-cepat memandang ketiga jendela itu. Jendela-jendela sampingnya ditutupi kain damas kuning, sedangkan jendela tengahnya dengan damas putih dan salib merah. Pria berjubah itu telah menepati janjinya kepada si Transteverin, dan kini tak ada keraguan lagi bahwa ia adalah sang Count. Ketiga jendela itu masih kosong. Persiapan sedang dilakukan di mana-mana. Kursi-kursi dipasang, panggung-panggung didirikan dan jendela-jendela dihiasi bendera. Topeng-topeng belum muncul. Kereta-kereta belum bergerak, tapi topeng-topeng itu terlihat di balik jendela, kereta, dan pintu-pintu. Franz, Albert, dan sang Count terus berjalan menyusuri Corso. Saat mereka mendekati Piazza del Popolo, kerumunan semakin padat, dan di atas kepala massa itu terlihat dua benda. Obelisk yang dihiasi salib di puncaknya menandai pusat alun-alun, dan di depan obelisk itu di titik pertemuan tiga jalan, Del Babuino, Del Corso, dan di Ripetta, berdiri dua tiang-tiang gantungan. Di antaranya berkilau pisau melengkung Mandaya. Di sudut jalan, mereka bertemu sang pengurus rumah tangga sang Count yang sedang menanti tuannya. Jendela yang disewa dengan harga selangit, yang pasti ingin disembunyikan sang Count dari tamunya, terletak di lantai 2 istana besar di antara Via del Babuino dan Monte Pincio. Seperti yang sudah disebutkan, jendela itu terdiri atas ruang ganti kecil yang menghubungkan ke kamar tidur. Dan bila pintu penghubung ditutup, penghuninya benar-benar sendirian. Di atas kursi-kursi tergeletak kostum topeng elegan berbahan satin biru dan putih. "Karena kalian menyerahkan pilihan kostum kepada saya," kata sang Count kepada kedua sahabat itu, "saya telah menyuruh membawa kostum-kostum ini. Karena inilah yang paling banyak dipakai tahun ini dan paling cocok untuk mengingat konfeti atau permen manis yang dilemparkan. Sebab kainnya tidak menunjukkan bekas tepung." Franz mendengar kata-kata sang Count hanya samar-samar dan mungkin ia tidak sepenuhnya menghargai perhatian baru ini terhadap keinginan mereka. Sebab seluruh perhatiannya terserap oleh pemandangan yang disajikan Piazza del Popolo dan oleh alat-alat mengerikan yang berdiri di tengah alun-alun itu. Ini pertama kalinya Franz melihat giletin. Kami katakan giletin karena Mandaya Romawi dibuat hampir dengan model yang sama seperti alat Prancis. Pisau berbentuk bulan sabit itu memotong dengan sisi cembungnya dan jatuh dari ketinggian yang lebih rendah. Itulah satu-satunya perbedaan. Dua orang duduk di atas papan bergerak tempat korban dibaringkan, sedang sarapan sambil menunggu kedatangan terpidana. Makanan mereka tampaknya hanya terdiri dari roti dan sosis. Salah seorang mengangkat papan itu, mengeluarkan botol anggur, meminumnya sedikit, lalu memberikannya kepada rekannya. Kedua pria itu adalah asisten Algojo. Melihat pemandangan itu, keringat dingin mulai mengalir di dahi Franz. Para tahanan yang malam sebelumnya dipindahkan dari Curceri Nove ke gereja kecil Santa Maria del Popolo telah menghabiskan malam masing-masing ditemani dua imam di sebuah kapel yang dipagari terali besi. Di depannya berjaga dua penjaga yang bergantian secara berkala. Dua barisan tentara bersenjata karabin ditempatkan di kedua sisi pintu gereja, membentang hingga ke tiang gantung, lalu melingkar mengelilinginya, menyisakan jalan selebar kira-kira 3 meter, dan di sekitar giletin,
terbentang ruang terbuka selebar hampir 30 meter. Seluruh sisa alun-alun dipenuhi kepala manusia. Banyak perempuan mengangkat anak-anak mereka di atas bahu agar sang anak bisa melihat dengan jelas. Monte Pincio tampak seperti amfiteater raksasa yang penuh penonton. Balkon-balkon dua gereja di sudut Via del Babuino dan Via di Ripetta penuh sesak. Anak-anak tangga bahkan tampak seperti lautan warna-warni yang mengalir menuju Serambi. Setiap ceruk di dinding dihuni oleh patung hidup. Apa yang dikatakan sang Count memang benar. Tontonan paling menarik dalam kehidupan adalah kematian. Namun, alih-alih keheningan dan kesungguhan yang seharusnya mengiringi momen ini, tawa dan canda justru bergema dari kerumunan. Jelas sekali bahwa bagi rakyat, eksekusi ini hanyalah awal dari karnaval. Tiba-tiba keriuhan itu berhenti seolah disihir, dan pintu gereja terbuka. Sebuah persaudaraan tobat berpakaian jubah abu-abu dari ujung kepala hingga kaki dengan lubang kecil untuk mata, masing-masing memegang lilin menyala, muncul terlebih dahulu. Pemimpin mereka berjalan di barisan terdepan. Di belakang para tobat itu muncul seorang pria bertubuh sangat tinggi dan kekar. Ia telanjang kecuali celana pendek kain. Di sisi kirinya tergantung pisau besar dalam sarungnya, dan di bahu kanannya ia memikul palu besi berat. Pria inilah Algojo. Ia juga mengenakan sandal yang diikatkan ke kakinya dengan tali. Di belakang Algojo berjalan para terpidana, sesuai urutan eksekusi. Pertama Peppino, lalu Andrea. Masing-masing ditemani dua imam. Mata mereka tidak ditutup. Peppino berjalan tegak, pasti menyadari nasib yang menantinya. Andrea ditopang oleh dua imam. Sesekali masing-masing mencium salib yang diulurkan oleh pengaku dosa mereka. Hanya dengan melihat pemandangan itu saja, Franz merasa kakinya gemetar. Ia memandang Albert, wajahnya pucat pasi seperti kemejanya, dan secara mekanis melemparkan cerutunya, padahal belum setengah habis. Hanya sang Count yang tampak tenang, bahkan lebih dari itu. Sedikit semburat warna tampak berusaha muncul di pipinya yang pucat. Lubang hidungnya melebar seperti binatang buas yang mencium mangsanya, dan bibirnya yang setengah terbuka memperlihatkan gigi-giginya yang putih, kecil dan tajam seperti gigi serigala. Namun wajahnya justru memancarkan ekspresi kelembutan yang tersenyum. Suatu ekspresi yang belum pernah dilihat Franz sebelumnya, terutama matanya yang hitam pekat penuh kebaikan dan belas kasihan. Namun, kedua terpidana terus maju, dan wajah mereka pun semakin jelas terlihat. Peppino adalah pemuda tampan berusia 24 atau 25 tahun. Kulitnya kecoklatan oleh sinar matahari. Ia mengangkat kepala tinggi-tinggi, seolah menanti dari arah mana pembebasnya akan muncul. Andrea pendek dan gemuk. Wajahnya menunjukkan kekejaman yang brutal dan sulit ditebak usianya. Mungkin sekitar 30 tahun. Selama di penjara, janggutnya dibiarkan tumbuh. Kepalanya terkulai ke bahu, kakinya lemas dan gerakannya tampak otomatis tanpa kesadaran. Kukira, kata Franz kepada sang Count, Anda mengatakan hanya akan ada satu eksekusi. Saya berkata jujur, jawab sang Count dengan dingin. Tapi di sini ada dua terpidana. Ya, tapi hanya satu dari mereka yang akan mati hari ini. Yang lain masih punya banyak tahun untuk hidup. Kalau begitu, jika ampunan itu akan datang, tidak ada waktu untuk ditunda. Dan lihat, ini dia datang, kata sang Count. Tepat saat Peppino tiba di kaki Mandaya, seorang imam datang tergesa-gesa, menerobos barisan tentara, lalu menyerahkan selembar kertas terlipat kepada pemimpin persaudaraan tobat itu. Mata tajam Peppino telah menangkap semuanya. Sang pemimpin mengambil kertas itu, membukanya, lalu mengangkat tangannya dan berseru dengan suara nyaring. Syukur kepada Tuhan dan juga kepada Yang Mulia Paus. Ini adalah surat ampunan bagi salah satu tahanan. Ampunan, teriak massa serempak. Ampunan. Mendengar teriakan itu, Andrea mengangkat kepalanya.
"Ampunan untuk siapa?" serunya. Peppino terdiam tak bernafas. "Ampunan untuk Peppino alias Rocca Priori," kata biarawan utama itu. Ia lalu menyerahkan surat itu kepada perwira yang memimpin pasukan karabin, yang membacanya lalu mengembalikannya. "Untuk Peppino," teriak Andrea seolah tersadar dari lamunan suramnya. "Kenapa untuk dia dan bukan untukku? Kita seharusnya mati bersama. Aku dijanjikan bahwa dia akan mati bersamaku. Kalian tidak berhak membunuhku sendirian. Aku tidak mau mati sendirian. Aku tidak mau." Ia meronta dari pegangan para imam, mengamuk seperti binatang liar berusaha mati-matian melepaskan tali yang mengikat tangannya. Algojo memberi isyarat dan kedua asistennya melompat dari tiang gantung itu lalu meringkusnya. "Apa yang terjadi?" tanya Franz kepada sang Count. Karena semua percakapan berlangsung dalam dialek Roma, ia tidak sepenuhnya memahaminya. "Apakah kau tidak melihat?" jawab sang Count. "Makhluk manusia yang akan mati ini marah karena sesamanya tidak ikut mati bersama dia. Dan jika ia mampu, ia lebih suka merobek-robeknya dengan gigi dan kukunya daripada membiarkannya menikmati kehidupan yang akan segera direnggut darinya. Oh, manusia, manusia, bangsa buaya," seru sang Count sambil mengangkat kedua tangannya yang terkepal ke arah kerumunan. "Betapa aku mengenalmu dengan jelas di sana, dan betapa kau selalu layak menjadi dirimu sendiri." Sementara itu, Andrea terus bergulat dengan kedua algojo di tanah, terus berteriak, "Dia harus mati, dia akan mati. Aku tak mau mati sendirian." "Lihat, lihat," seru sang Count sambil menggenggam tangan kedua pemuda itu. "Lihatlah, demi jiwaku ini menarik. Inilah seorang pria yang sudah pasrah pada nasibnya, yang sedang berjalan menuju tiang gantung untuk mati. Memang seperti pengecut, itu benar, tapi ia akan mati tanpa perlawanan. Tahukah kau apa yang memberinya kekuatan? Tahukah kau apa yang menghiburnya? Bahwa orang lain ikut menerima hukumannya. Bahwa orang lain ikut merasakan penderitaannya. Bahwa orang lain akan mati sebelum dirinya. Bawalah 2 ekor domba ke tukang jagal, 2 ekor lembu ke tukang potong. Lalu buat salah satunya mengerti bahwa temannya tidak akan mati. Domba itu akan mengembik kegirangan. Lembu itu akan meraung bahagia. Tapi manusia, manusia yang diciptakan Tuhan menurut citranya sendiri. Manusia yang diberi satu-satunya perintah pertama oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu. Manusia yang diberi suara untuk mengungkapkan pikirannya. Apa teriakan pertamanya saat mendengar sesamanya diselamatkan? Sebuah hujatan. Hormatilah manusia, mahakarya alam ini, raja ciptaan ini. Dan sang Count tertawa-tawa mengerikan yang menunjukkan betapa dahsyat penderitaan yang pernah ia alami hingga mampu tertawa demikian. Namun pergulatan itu terus berlangsung dan mengerikan untuk disaksikan. Kedua asisten akhirnya membawa Andrea ke atas tiang gantungan. Seluruh rakyat berpihak melawan Andrea, dan 20.000 suara berseru, "Hukum mati dia! Hukum mati dia!" Franz mundur tergopoh-gopoh, tapi sang Count menggenggam lengannya erat-erat dan menahannya di depan jendela. "Apa yang kau lakukan?" katanya. "Apakah kau kasihan padanya? Jika kau mendengar teriakan anjing gila, kau akan mengambil senapanmu. Kau akan menembak binatang malang itu tanpa ragu. Padahal ia hanya bersalah karena digigit anjing lain. Namun kau malah merasa kasihan pada seorang pria yang tanpa digigit sesamanya telah membunuh orang yang memeliharanya. Dan kini, karena tangannya terikat hingga tak bisa membunuh siapapun lagi, ia ingin melihat teman sesengsaranya ikut binasa. Tidak, tidak. Lihat, lihat." Peringatan itu sebenarnya tidak perlu. Franz terpaku oleh pemandangan mengerikan itu. Kedua asisten telah membawa Andrea ke atas tiang gantungan. Dan di sana, meski ia terus meronta, menggigit dan berteriak, mereka memaksanya berlutut. Sementara itu, Algojo mengangkat palunya,
memberi isyarat agar mereka minggir. Si terpidana berusaha bangkit, namun sebelum sempat melakukannya, palu itu sudah jatuh menghantam pelipis kirinya. Terdengar suara tumpul dan berat, dan tubuhnya roboh seperti lembu. Wajahnya menghantam lantai, lalu terguling ke punggungnya. Algojo melemparkan palunya, mengeluarkan pisaunya, dan dengan satu tebasan menggorok lehernya. Lalu ia naik ke atas perut si terpidana dan menginjak-injaknya dengan kaki sekuat tenaga. Setiap kali ia menginjak, semburan darah menyembur dari luka itu. Kali ini Franz benar-benar tidak tahan lagi. Ia jatuh terduduk, hampir pingsan. Albert berdiri dengan mata terpejam, menggenggam erat tirai jendela. Sang Count berdiri tegak dan menang, seperti malaikat pembalas.